Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Santri sekalian, hendaknya terus meningkatkan ilmunya, meningkatkan akhlaknya. Sebab kalau tidak ditingkatkan, maka dianggap yang seperti ini, ya kesalahan-kesalahan itu adalah dianggap benar. Dan kalau sudah begitu, itu salah besar. Salah yang paling besar yaitu kesalahan yang dianggap kebenaran. Misalnya sudah dipesankan sama Abah, Uka Kosma itu menghafalkan Al-Quran atau menghafalkan Qur'ani sebelum zuhur untuk yang aliyah SMA dan tarbiyah jika tidak kuliah, sebelum maghrib dan sebelum isya. Tapi sampai saat ini Abah tidak melihat ada Uka atau Kosma yang menghafalkan, apalagi menyuruh yang dikoordinir. Itu namanya akhlaknya brengsek. Nah, terus berapa kali Abah harus ngendikan? Ya, berapa kali harus ngendikan? Tetap saja ada waktu 10 menit lumayan kan untuk menghafal. Barangkali nanti doanya Abah tembus, ya kan? Yang penting kan doanya Abah. Oh, tinggal 1 menit. Tinggal 1 menit kan kamu pakai melaksanakan perintah Abah, kan barangkali nanti diberi hafal oleh Allah. Jadi itu waktu menghafal. Sebab ilmu yang pertama kali adalah hafal. Ilmu yang pertama kali itu apa? Hafal. Setelah hafal nanti dipraktekkan. Coba Uka atau koordinator lagi obrak-obrak ya, dirinya sendiri diistiqomahkan. Pergunakan waktu yang ditunjuk oleh Abah tadi untuk menghafal, walaupun hanya 10 menit, 15 menit. Terus Abah pernah janji akan ngaji masalah tafsir ahkam, mengulang lagi. Abah ditagih oleh malaikat Jibril. Lah katanya janji itu mau ngajikan itu. Terus Abah ngomong, gini aja kalau gitu, saya pada waktu mengajar di tarbiyah, semua tarbiyah yang tidak sedang kuliah, terutama yang sudah lulus itu ikut. Jadi dilihat jadwalnya Abah. Ya. Kecuali nanti Hendrik sama Roni pada waktu Abah mengajar di sini, maka Hendrik sama Roni gabung di tempat yang lain. Mengajar di tempat di kelas yang lain. Ya kalau ada kegiatan gitu, nggak ada kegiatan. Itu nanti pendadaran. Dan selanjutnya tafsir ahkam nanti harus disampaikan kepada yang lain, diajarkan pada yang lain. Jadi waktunya Abah ngajar, dilihat itu, walaupun sementara diganti oleh Ustadz pengganti, ikut saja dulu. Sebab nanti Abah akan menjelaskan, tuh tadi kesalahannya ini, kamu diem aja, berarti kamu juga salah.
Ya, jadi pondok benar-benar apa? Semuanya ilmu, makan untuk ilmu, tidur untuk ilmu. Kemudian yang ketiga tentang akhlaknya, bahwa yang belum kan ayat Al-Quran tentang akhlak, ya kan? Ada yang tanya melalui SMS, Bu, tanyakan pada Abah, tinggi mana akhlak dengan ibadah? Maka Abah nyuruh jawab, akhlak, ibadah, dan akidah bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Apa? Kalau Anda ada pertanyaan, tinggi mana akhlak dengan akidah? Jawabannya, antara akhlak dan akidah bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Kadang-kadang jawaban tidak harus tinggi mana, tidak. Tapi jawaban apa? Jawaban hafalan. Hafalan kamu apa? Antara akidah, syariah, dan akhlak, ibadah dan akhlak bisa dibedakan. Ini ibadah, ini akidah, ini akhlak, tapi tidak bisa dipisahkan. Bagaikan apa? Ranjang dengan kolongnya. Bisa dibedakan, ini ranjangnya, ini kolongnya, bawahnya itu ada kolongnya, tapi tidak bisa dipisahkan. Diambil ranjangnya, hilang kolongnya. Membikin kolong harus ada ranjangnya. Demikian juga antara akhlak dengan ibadah. Kalau akhlaknya brengsek, pasti ibadahnya tidak diterima. Ya. Wanita yang brengsek akhlaknya, oh berarti akidahnya masih brengsek. Sebab kalau zikir terus, maka Allah akan menata akhlaknya. Akhlak itu apa sih? Memang akhlak itu bentuk lahir. Bentuk lahir yang perwujudan dari bentuk batin. Bentuk lahir tapi perwujudan bentuk batin. Misalnya tadi sudah dipesan oleh Abah, jangan lewat belakangnya mobil, lewat depan sini ada apa sih? Kok lewat belakangnya mobil sana? Kok muter-muter? Ya, sudah ada dipesan, coba kamu berdiri terus ngomel terus, mulut kamu ngomel terus. Kemudian dijiwir sama apa? Ayo, jiwir. Kalau ada yang salah duduknya, kamu jiwir. Tapi ternyata ada yang salah di sini, nggak ada terpalnya, sana ada terpalnya banyak, sini ditempati, nggak dijiwir. Nah, itu contoh akhlak. Andai dia zikir terus pada Allah, pasti dia akan, matanya akan dipekakan, akan ditanggapkan pada yang tidak benar. Paham? Itulah antara akhlak dengan akidah, bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Apakah ada ayat-ayat tentang akhlak? Oh banyak. Misalnya tentang apa? Dalam surat Al-Hujurat itu terutama, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tajharu apa? Lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Ya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau keraskan suaramu padanya, Nabi, ya kan? Kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kerasnya suaramu kepada sebagian kamu pada sebagian yang lain. Itu urusan lahir,
tapi apa? Berkenaan dengan batin. Kalau lahirnya itu bentak-bentak Nabi, pasti batinnya tidak menghormat kepada Nabi. Iya atau ya? Nah, pelajaran akhlak ini sangat penting juga. Bahkan kalau dikatakan buahnya itu akhlak, akidah itu akar, syariat atau ibadah itu batang tubuhnya, kemudian buahnya itu adalah akhlak. Agar batangnya kokoh, maka akidahnya harus kuat. Walaupun ada akar, ada batang, tapi kalau nggak ada buahnya, ya makanya rugi besar. Tapi jangan dihilangkan batangnya, jangan dihilangkan pohonnya. Kalau ada pohon, mungkin ada buah. Walaupun tidak mesti, ya kan? Belum pasti. Tapi kalau tidak ada pohon, pasti tidak ada buahnya. Ya. Tirukan. Ya ayyuhalladzina amanu la tajharu lahu bil qawli. Ayo. La tajharu lahu bil qawli. Ayo. Diulangi. Kajahri ba'dikum li ba'd. Li ba'din sebenarnya ya. Kalau wakaf menjadi apa? Li ba'd. Coba dihafal sendiri-sendiri. Sama-sama. Kajahri ba'dikum li ba'd. Ya. Lagi. Diulangi lagi. Kajahri ba'dikum li ba'd. Ayo. Diulangi lagi. Dari awal. Lagi. Kajahri ba'dikum li ba'din. Sudah hafal? Pokoknya harus ada hafalannya ya. Harus ada hafalannya. Ini nanti Abbas sampaikan apa akhlak itu sebagai selingan. Jadi nanti melanjutkan apa juz 4 dan selanjutnya. Coba diulangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la tajharu lahu bil qawli. Betul tak itu ayatnya? Surat apa? Al-Hujurat, coba dicari surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat itu surat berapa? Berapa? 49, coba.
Ayat berapa? Gimana bunyinya? Oh ya, la tarfa'u aswatakum fauqan nabi. Apa? Fauqa sautin nabi. Terus wala tajharu. Oh, ada yang diputus tadi ya. Diulangi. Coba. Ya, gini aja, dipotongnya gini. Ya ayyuhalladzina amanu la apa? La tarfa'u sautakum fauqa sautin nabi. Betul? Hah? La tajharu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Cuma itu aja dulu dihafalkan ya. Ayo sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Lagi dua kali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Lagi dua kali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Terus. Kalau terus ya terusnya. Hah? Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Tiga kali. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Ayo. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Dua kali lagi. Lagi. Aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Terusnya. An takhbata a'malukum wa antum la tash'urun. An takhbata a'malukum wa antum la tash'urun. An takhbata a'malukum wa antum la tash'urun. Tiga kali lagi. An takhbata a'malukum wa antum la tash'urun. An takhbata a'malukum wa antum la tash'urun. An takhbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dari awal.
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تخبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تخبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم. Kalau kamu ada yang kurang hafal, maka tadi kalau 5 kali jadikan 9 kali ya. Kalau 9 kali belum hafal ya 1500 kali ya. Artinya apa? Menghafal itu memang pertama-pertama agak sulit, sehingga kalau hanya 3 kali, 5 kali belum. Dicoba 7 kali atau 9 kali, insya Allah sudah cukup. 5 kali itu sudah bagus. Insya Allah sudah hafal. A 5 kali, B 5 kali, C 5 kali, AB 5 kali, C 5 kali, terus ABC 5 kali. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ini adalah termasuk ayat tentang akhlak. La tarfa'u, jangan kalian tinggikan. Rafa'a yarfa'u, mengangkat atau meninggikan. Rafa'a yarfa'u. Cak Rifai, Ahmad Rifai ya. Ahmad Rifai berarti Ahmad apa? Meninggikan, gitu aja ya. Walaupun orangnya tidak tinggi, pokoknya meninggikan ya. Jadi apa? La tarfa'u, jangan kalian tinggikan. La tarfa'u, jangan kalian tinggikan. Kalau mengartikan harus lengkap, larnya jangan. Kalau la tarfa'una, tiadalah kalian meninggikan. Ini tadi hari apa ini? Rabu malam Kamis ya. Aswatakum, suara-suara kalian. Saut artinya apa? Suara. Makanya sambil belajar Al-Quran, sambil menghafal arti, sehingga perbendaharaan bahasa Al-Quran malah banyak, semakin banyak. Sautul Quran berarti suara Al-Quran. Sautul hamir, apa kira-kira yang saut itu? Jamaknya aswat. Saut, suara. Kalau suara uwe apa? Sautu uwe ya, enggak ada sautul urwatil wuthqa ya. La tarfa'u aswatakum, jangan kalian tinggikan suara kalian, suara-suara kalian apa? Fauqa sautin nabi, di atas suara nabi. Fauqa di atas. Makanya orang kalau pernah ke Arab sana mengatakan atas itu apa? Atap itu fok. Nah, fok. Padahal masa ada tulisan O itu dalam bahasa Arab. Tapi fok itu dari fauqa. Kalau lantai apa bahasa Arabnya? Tahat ya. Tahta sebenarnya, tahat ya. Tahat. Kalau atap fok. Nah, fok. Fauqa. Fauqa sautin nabi berarti apa? Di atas suara nabi. Terus wala tajharu, dan jangan kalian keraskan. Wala tajharu, dan jangan kalian keraskan. Jahroh itu apa? Bukan zahroh lo ya. Apa artinya? Keras. Wala tajharu, jangan kau keraskan.
lahu padanya, pada nabi, bil qauli terhadap apa? Ucapan. Kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kerasnya sebagian kalian pada sebagian yang lain. Antakhbato, bahwasannya, an itu apa? Bahwasannya, takhbato, hapus. Coba dituliskan, takhbato, kalian apa? Takhbato, hapus. Apa takhbatornya? Hapus. Kalau pakai tak itu berarti perempuan. Apa yang hapus? Yaitu a'malukum, amal-amal kalian. Amal itu jamak, setiap jamak bisa berarti muannas, perempuan. Antakhbato, bahwasanya hapus. A'malakum, amal-amal kalian. Atau kalau yang bagus diartikan pada amal-amal kalian. A'malukum atau amalakum? A'malukum, berarti amal-amal kalian, ya. Antakhbato, bahwasanya hapus. Apa yang hapus? A'malukum, amal-amal kalian. Wa antum la tash'urun, dan kalian tidak merasa. Ini adalah ajaran akhlak. Abah memerintahkan menghafal ini dulu. Seumur hidup pergunakan akhlak. Sebab dengan akhlak yang baik, bisa semuanya diterima oleh Allah dan dilipat gandakan pahalanya. Kamu sedekah dengan akhlak yang baik, maka dilipatkan oleh Allah berlipat-lipat tanpa hitungan, seluas maha rahmannya Allah. Atau sebaliknya, kamu sedekah banyak tapi akhlaknya bobrok, bisa hapus amal, semuanya hapus tanpa terasa. Itu yang sangat bahaya. Bahkan lebih tegas lagi, kalau mau akhlak berarti Islam, nggak mau akhlak berarti bukan Islam. Ada santri, aku ndak kuat aku kalau suruh akhlak begitu. Nah, kamu nggak mau akhlak, sudah aku nggak mau akhlak, aku tak belajar akidah saja. Oh, nggak, hapus amal kamu, ndak ada gunanya. Ya. Sampai-sampai bukan Islam kalau tidak mau akhlak. Makanya santri juga begitu. Kalau kamu jadi santri, jaga akhlakmu. Nah, nanti dikiaskan dengan apa? Nabi adalah guru yang mengajar agama. Ulama yang mengajarkan agama. Kamu harus jaga akhlakmu. Ketemu ulama sudah beruntungan, tinggal akhlaknya saja. Paham ya? Penting sekali ini. Walaupun sudah hafal Quran tapi nyatanya akhlaknya brengsek, ya sudah, bukan Islam. Disinilah yang diajarkan di thariqah itu. Makanya kamu belajar akhlak, ya. Di madrasah ini dulu-dulu itu kayaknya bobrok karena sering gurunya kosong. Jadi kalau sekolah ya nggak ada gurunya, tidur, ya. Sudah tidur di masjid. Tapi saya akui banyak barokahnya. Karena apa? Dulu guru yang mengajar tidak pernah mengharap bayaran dunia. Tidak ada namanya bos, tidak ada namanya sertifikasi, tidak ada namanya dana apa, tidak ada. Guru mengajar karena apa? Ilmunya. Dia mendapatkan ilmu dengan dijanji oleh gurunya. Kamu harus mengamalkan ilmunya. Wajib kamu amalkan. Mau tidak kamu saya ajari, tapi kewajiban kamu akan mengamalkan. Iya, disumpah oleh gurunya begitu, sehingga dia tidak mau melanggar sumpah, mengajar karena mengamalkan ilmu.
Demikian juga Abah mensyaratkan kepada kalian. Kalian diajari Abah tentang akhlak, tentang apa? Tapi wajib mengamalkan ilmu. Ada bayaran dunia atau tidak? Tidak urus ya. Pasti ada bayaran di akhirat. Dunianya ikut. Paham? Janji kalian, sumpah di antara kita adalah mengamalkan ilmu. Gak usah bayar, gak apa-apa. Ya, yang penting mengamalkan ilmu. Sudah barokah. Jadi tidak seperti sekarang. Gara-gara sekarang ada sertifikasi apa? Bantuan sertifikasi ya. Sehingga yang sarjana nanti dapat uang sertifikasi per bulan 1,5 juta, sehingga berebut-rebut mengajar di madrasah-madrasah ya. Sudahlah pokoknya dijadikan guru gitu aja. Aku jadi guru, nanti dapat sertifikasi. Itu yang direbut. Akhirnya apa? Ya duniawi lagi. Nah sekarang nggak bisa dipungkiri ada begitu. Ya enggak apa-apa, tapi jangan jadikan tujuan. Jadi jaga akhlaknya. Akhlak adalah kelihatannya perbuatan lahir, tetapi itu perwujudan, manifestasi daripada apa? Dalam hati, batinnya. Kok ada santri itu sukanya keluar tanpa izin? Ya itu akhlaknya. Ya sudah, itu akhlaknya. Harus dirubah. Caranya bagaimana? Satu, ada kemauan, dimotivasi. Kemudian nomor dua, dibiasakan. Sehingga akhlak itu, katanya Profesor Ahmad Amin merumuskan akhlak, al-akhlaku huwa al-iradatul adah, yaitu kemauan yang dibiasakan, atau al-adatul iradah, kebiasaan yang dimaui. Makanya perlu dimotivasi, kemudian dibiasakan. Ayo sholat, sebelum sholat zuhur menghafal dulu. Nah, itu dimotivasi. Setelah itu dibiasakan, sehingga menjadi dia berbuat sesuatu dengan enak, tidak mengeluarkan banyak pikiran. Tugasnya Ustadz itu apa? Yaitu membantu Abah untuk membiasakan kebiasaan baik. Paham? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, jangan kau apa? Tinggikan suaramu di atas suara Nabi. Jadi kalau ngomong pada Nabi atau pada ulama, pada kiai, jangan sampai suaranya lebih keras, ya kan? Kalau kamu terpaksa berkali-kali keras, ya kamu kan ada tombolnya ini ya, diuntir dikit ya, jangan terlalu keras ya. Makanya Abah kalau ngomong keras agar apa? Kamu tidak melebihi kerasnya Abah. Ya. Enak itu, mengenakkan kalian. Kalau Abah ngomong apa tidak keras, kamu tidak boleh lebih keras daripada suara Nabi. Misalnya Abah ngendikan apa? Itu sandalnya apa? Sandalnya misalnya jangan sampai ketinggalan. Bagaimana kamu jawabnya? Iya, ya. Kan lebih sulit. Kalau apa? Itu, sandalnya jangan sampai ketinggalan. Gih, ya. Kelihatannya perintah kecil ini, tapi bukan kecil. Itu berarti perhatian itu. Nah, nanti akhlak itu dikiaskan dengan ayat ini,
nabi berarti ulama. Kemudian jangan kau keraskan suaramu berarti termasuk jangan bentak dan lain sebagainya, banyak dikiaskan dengan itu. Jangan kau duduki tempat duduknya, ya. Yang biasa dipakai tempat duduknya guru jangan dipakai, itu melanggar akhlak. Bahayanya apa sih? Bahayanya kamu tidak tidak dicatat amalmu, dihapus amalmu. Naudzubillah, ini paling berat. Wala tajharu lahu bil qauli, dan janganlah kau keraskan padanya suara ya. Kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kerasnya suara kamu kepada suara sebagian kamu pada sebagian yang lain. Jadi kalau dengan nabi, dengan ulama, dengan orangnya Allah, sebutannya yang paling enak itu orangnya Allah, orang yang selalu mengajak pada akhirat, selalu mengajak pada keagungan Allah, selalu mengajak pada iman, ibadah, akhlak, maka kamu muliakan orang-orangnya Allah ini. Kalau ngomong jangan seperti ngomong pada temannya. Bah, lawa suwe bah. Aja ngono rek. Bah rokoke bah. Kok kayak ngomong dengan teman ya? Didikan akhlak orang Madura itu banyak yang bagus. Rata-rata orang Madura dengan kiai itu mesti agak menjaga akhlak, ya, banyak yang menjaga akhlak. Contoh itu orang Madura, tapi orang Madura sana barangkali ya, sini mudah-mudahan Madura semuanya, ya. Jadi kalau misalnya pedagang gitu ya, oh ini untuk kiai ya, oh untuk kiai, ya sudah, harganya sekian saja. Harganya asalnya 7.000 jadi 4.500. Bagus itu. Itu namanya mengagungkan Allah. Makanya Maulid Nabi diperingati, ya peringatilah. Siapa yang memperingati hari lahirnya Nabi, maka berarti memuliakan Nabi kan. Siapa yang memuliakan Nabi dicintai oleh Allah. Padahal hari lahirnya Nabi itu tidak sembarangan, itu bertepatan dengan hari wafat. Hari hijrahnya Nabi juga 12 Rabiul Awal. Wafatnya Nabi juga 12 Rabiul Awal. Makanya memperingati hari lahir Nabi sekaligus hari hijrahnya dan hari wafatnya. Kok ngomong bid'ah apa? Tak kilani badukmu ya. Bid'ah itu urusan dunia. Itu bid'ah namanya, ya. Kamu makan kenyang itu bid'ah. Ndak ada seekor nabi pun, seorang nabi pun yang pernah kekenyangan dalam makan. Itu loh bid'ah. Baca tahlil kok bid'ah, baca yasin kok bid'ah. Ya disukai oleh Allah. Baca yasin, baca tahlil, baca istighfar ya. Perlu pembiasaan. Kamu ngomong tok baca yasin bagus, tapi kamu nggak pernah biasa, ya sudah nggak bisa. Tapi kalau kamu biasakan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, walaupun kadang-kadang sambil membayangkan apa-apa itu mulutnya masih tetap hafal ya, tapi ya jangan begitu ya. Jangan kau keraskan suaramu keraskan suaramu pada Nabi seperti kerasnya sebagian kamu pada sebagian yang lain. Jadi kalau kamu ngomong pada teman kamu biasanya berteriak-teriak, maka khusus untuk Nabi nggak boleh berteriak begitu, harus lebih rendah.
Nah, ini contoh akhlak. Nanti dihafalkan ya, akhlak itu apa saja. Satu, dari segi suara. Kadang-kadang sebenarnya hatinya baik-baik saja, tapi kadang-kadang suaranya itu ya nggak bisa enak ya. Wah, aku tak mulai gak kerasan aku nak pondok. Nah, ya. Aku pulang aja, aku nggak betah di pondok. Padahal sebenarnya dia itu hanya main-main saja. Ya, hanya main-main saja. Kalau di rumah pun apa yang dikerjakan, ya kan? Nah, maka jangan diucapkan begitu. Jadi suara yang menyakitkan hati saja jangan diucapkan, walaupun guyon. Guyon saja kalau menyakitkan hati itu bisa apa? Hapus amal. Walaupun sholat seumur hidup, kalau tidak diterima oleh Allah, kalau hapus amalnya sholat itu tadi, ya sudah, tidak ada pahalanya apa-apa, yang neraka selamanya. Naudzubillah. Ini jaga akhlak. Dicontohkan suara saja, jangan menyakitkan suaranya. Ya. Akibatnya apa? Hapus amalnya. Ini tadi ayatnya dihafalkan ya, terus diamalkan. Amal untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Tadi Abah mengatakan apa? Akhlak itu orang Madura akhlaknya bagus, itu maksudnya apa? Contohlah apa? Akhlak bagus. Antakhbatu a'malukum wa antum la tash'urun, bahwasanya hapus amal-amal kalian. Amal-amal kalian hapus padahal kalian tidak merasa. Ini paling bahaya. Disangkanya ahli surga karena haji dan biaya haji mahal, ternyata haji ikhlas karena Allah, terus akhlaknya jelek, berarti hapus amal hajinya. Jadi di dunia saja buhajah, tapi di akhirat neraka. Naudzubillah, selama-lamanya. Di dunia Pak Haji, tapi akhirat neraka. Naudzubillah, karena tidak ada pahalanya haji, tidak ada pahalanya sedekah, tidak ada pahalanya mencari ilmu. Itu sangat bahaya. Ada apa sih kok harus akhlak pada kiai? Kalau kamu tidak punya akhlak pada kiai, bisa hapus amalmu. Termasuk akhlak pada kiai itu apa? Misalnya kalau ketemu kiai itu suka apa? Pakai kopiah enggak? Suka apa kopiah? Maka jangan sampai ketemu kiai enggak pakai kopiah. Paham? Itu contoh. Abah suka kalau kamu serbanan, ya, maka usahakan punya duit beli serban, ya kan? Kalau ndak ada ya sarung-sarung gitu pakai serbannya. Gombal-gombal pakai serban kan bisa ya. Misalnya, atau dikiaskan dengan apa? Akhlak pada Nabi, yaitu apa tadi? Misalnya kalau gurunya suka pakai serban, maka kamu menghadap pakai serban. Sama-sama ayatnya dihafal lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تخبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
yang dihafalkan ayatnya saja. Lah artinya kamu harus paham artinya di dalam pikiran, ya kan? Terus cara mengamalkannya dalam hati. Misalnya akhlak mulia, misalnya kalau ada orangnya Allah, kiai misalnya, itu lewat, ya kamu menghormatlah, merunduk, ya, merunduk. Itu termasuk akhlak yang bagus. Dengan akhlak begitu nanti kamu akan dibina oleh Allah, diberitahu yang tidak tahu, diberi ilmu yang dia tidak tahu. Allahumma amin. Itu namanya barokah. Mudah-mudahan manfaat ya. Besok mungkin membawa catatan akhlak yang baik itu apa saja. Ayatnya sama tapi dikiaskan dengan itu apa saja. Tadi sudah disebut oleh apa? Tidak duduk pada tempat duduknya guru, ya. Ada kasur untuk duduknya guru diduduki, jangan, ya. Jangan berani kamu. Bahasa Jawanya kualat atau bahasa Arabnya nanti bahasa Al-Quran hapus amal-amal. Na'udzubillah. Apalagi keluar tanpa izin, itu juga melanggar akhlak. Dulu ada seorang berguru pada seorang walinya Allah, ulamanya Allah. Kemudian diperintah oleh gurunya jangan keluar dari batas pondok ini. Dibatasi pondok itu dibatasi dengan sungai. Jadi tidak boleh melangkah jembatan, ya. Ada saja yang tetap aku tidak melangkah jembatan kok, aku hanya lewat sungai saja, ya. Ya 20 tahun tidak dapat ilmu, Mas. 20 tahun. Ada yang benar-benar dijalankan, tapi pernah ada kebutuhan yang mendesak. Beli sandal, kalau merintah pada teman yang lain kurang bagus. Soalnya apa? Berarti juragan nanti. Wong yang lain juga dilarang kok. Akhirnya dia terpaksa, tapi baca Fatihah dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa, kemudian seluruh guru termasuk guru saya ini, mudah-mudahan saya diizinkan untuk apa? Melewati batas yang ditentukan itu, Al-Fatihah. Sudah, ternyata tidak apa-apa. Guru ngerti, di Fatihah lo ngerti. Muridku ada yang begini. Minta izin saja tidak bisa minta izin Fatihah, ya. Makanya kamu dilatih di sini sungkeman. Kalau abah tidak miyos, tidak keluar, berarti kamu Fatihan. Yang ikhlas kalau Fatihan, ya. Itu menjaga akhlak. Sehingga 5 bulan sudah cukup. Ada lagi seorang murid yang kepingin berguru pada seorang wali. Murid itu kemudian diperintah oleh gurunya, ini jagalah tongkat ini di pinggir sungai, ya, disuruh menjaga tongkat. Ditunggu 1 jam, 2 jam, 4 jam belum datang, sampai sehari belum datang, seminggu belum datang, setahun belum datang. Ternyata baru datang 4 tahun. Langsung diberi oleh Allah ilmu. Yang memberi siapa? Allah, karena Allah suka kalau ulamanya itu atau orang-orangnya itu dimuliakan. Akhirnya langsung diberi ilmu oleh Allah. Diangkat oleh Allah jadi walinya Allah juga. Siapa itu? Nah,
Apa bisa kalian seperti Mbah Sunan Kalijaga? Semuanya punya potensi bisa. Kalau mau, ya kan? Nah, mudah-mudahan mau ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.